Selamat datang di kuliah online Data Mining bersama saya Junta Zeniarja. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara memvisualisasikan data di RapidMiner Studio. Kita buka RapidMiner-nya, kita mulai blank proses, kemudian kita buka repository. Dari repository yang sudah pernah kita buat, yaitu contohnya data mining repository. Kita buka di folder data, kemudian kita drag and drop data kelulusan mahasiswa yang sudah pernah kita buat di sesi sebelumnya. Kemudian kita hubungkan ke result. Setelah itu kita jalankan prosesnya. Di sini sudah terdapat data kelulusan mahasiswa terdiri dari 380 sampel, yaitu jumlah recordnya. Kemudian satu spesial atribut, yaitu status kelulusan sebagai kelas atau label, atau sebagai keputusannya untuk prediksi nantinya. Kemudian ada 13 reguler atribut, seperti jenis kelamin, kemudian status mahasiswa, umur, status nikah, IP semester 1, sampai IPK. Ini ada 13 reguler atribut. Kemudian di data ini kita bisa melakukan seleksi atau klik kanan, kemudian select kolom. Selain itu kita bisa mengurutkan data, misalkan berdasarkan umur, kemudian kita klik Ctrl di Windows atau Command di Mac, kita pilih misalkan berdasarkan IP semester 1, maka akan mengurutkan berdasarkan umur dan berdasarkan IP semester 1. Kita juga dapat melakukan filter, misalkan kita pilih missing label. Jadi di sini akan diperlihatkan ada 30 label yang tidak ada di sini, missing atau kosong. Kemudian jika kita pilih filter no missing label, jadi ini semua datanya yang ada labelnya atau labelnya tidak kosong. Kita juga bisa melihat di statistik, ini status kelulusan, jenis kelamin, status mahasiswa, ini adalah atributnya, di mana yang warnanya hijau adalah kelas atau labelnya. Di sini ada tipe data, binominal, integer, real, ini adalah tipe datanya. Kemudian missing ini ada data yang hilang atau data yang kosong, tidak diisi, seperti itu, di mana ada 30 data yang missing. Kemudian ada standar statistiknya dari data yang terendah, misalkan ini umur minimalnya, kemudian maksimalnya, seperti IP semester 1, minimal dari datanya ada 0,33 sampai maksimalnya 3,79. Ini persebaran data kelulusan mahasiswa. Kemudian di values-nya ini isi dari tipe kategori, misalkan binominal ada tepat dan terlambat. Kemudian jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Status mahasiswa nilainya ada mahasiswa dan yang bekerja. Ada jumlahnya 247 dan yang bekerja 133 misalkan. Kemudian di umur ini ada rata-ratanya. Dari data yang sudah ada, kita bisa melihat langsung rata-ratanya. Ini untuk menganalisa data atau statistiknya. Kita juga bisa mengklik, misalkan di umur, kita klik open chart, akan ditampilkan grafik
histogram dari umur. Misalkan untuk menseleksi umur dan IP semester 8, kita bisa lihat, atau kita bisa klik di tipe grafiknya, kita pilih scatter, kita bisa melihat persebaran datanya. Ini untuk memvisualisasikan data. Selain itu, kita bisa membuat yang lebih detail lagi, yaitu di advanced chart, di grafiknya ini. Misalkan kita ingin memvisualisasikan data umur, kita masukkan ke domain dimensinya. Kemudian kita juga akan memvisualisasikan umur terhadap IPK, misalkan kita isi di empty axis-nya ini, IPK. Setelah itu kita bisa konfigurasi formatnya, kita klik, kita pilih untuk diamond, kemudian line style-nya kita pilih solid, kita berikan ukurannya misalkan 2, kemudian line size-nya kita buat 1,5. Kemudian warnanya kita bisa berikan misalkan warna kuning. Ini solid. Setelah itu kita bisa menggunakan agregasi untuk rata-rata. Jadi nilai IPK rata-ratanya. Selain itu kita bisa memberikan konfigurasi di indikator tipenya ini, kita bisa buat band, kemudian berikan indikator satunya itu untuk umur, kita drag and drop untuk umur, kita masukkan ke indikator 1 dan indikator kedua. Seperti ini. Kita bisa memberikan nilai relatifnya, kita klik. Setelah itu kita bisa mengkonfigurasi untuk selanjutnya, yaitu di bagian global. Ini kita bisa memberikan legend style-nya, kita buat posisinya top, kemudian ini kita berikan judulnya, card title-nya untuk prediksi nilai IPK mahasiswa. Kita bisa konfigurasikan untuk ukurannya 20, tipenya bold, kita oke. Kemudian orientasinya ini vertikal, kita bisa mengubah legend-nya, misalkan kita berikan font-nya 12, bold, oke. Kita ubah warnanya, misalkan kuning juga, atau diubah ini, diubah warnanya. Misalkan seperti ini. Kemudian dimensionnya kita hilangkan, frame-nya kita hilangkan, background color-nya kita berikan warna orange misalkan. Sini. Oke. Kemudian frame color-nya kita tetapkan seperti ini. Kemudian background ini kita ubah warnanya untuk hitam misalkan. Selain itu kita bisa mengubah frame background-nya menjadi warna orange seperti ini. Selain itu kita ubah lagi untuk
koordinat legend-nya. Ini kita ubah warnanya supaya lebih terang. Ini kemudian nama dari umur kita ubah menjadi usia mahasiswa. Seperti itu kita bisa konfigurasikan, misalkan ini sudah, kita bisa klik di sini, set value-nya kita klik, kemudian di numerik ini namanya kita ganti untuk nilai IPK mahasiswa. Seperti itu. Global kita ubah untuk aksisnya ini, fontnya kita ubah, misalkan 12 bold. Oke. Kemudian warnanya sudah. Kita sudah berhasil membuat grafik yang lebih advance untuk prediksi nilai IPK mahasiswa, misalkan seperti ini. Untuk hasil chartnya, kita bisa menyimpan dengan cara klik file, kemudian print atau export image. Kita bisa menyimpan hasil dari statistiknya, kemudian hasil dari chartnya atau grafik scatter, kemudian kita bisa menyimpan hasil dari grafik yang lebih bagus atau lebih detail. Kemudian hasilnya di sini, kita bisa menyimpannya ke dalam format image, yaitu kita bisa memilih misalkan PNG, JPEG, SVG, ataupun format PDF. Kita bisa menyimpan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita pilih simpan kemana, misalkan desktop. Kemudian kita berikan nama visualisasi data kelulusan mahasiswa. Itu kita simpan dalam format JPEG, kita klik save. Kemudian kita lihat apakah sudah tersimpan. Kita double klik, maka hasilnya sudah tersimpan. Ini untuk data statistiknya. Kemudian kita juga bisa klik file, print export image, kita pilih misalkan pilih yang mana, export image, pilih desktop, kemudian kita pilih formatnya misalkan JPEG, atau misalkan kita pilih PNG, data IPK mahasiswa. Kita simpan, kemudian kita lihat di sini kita sudah mendapatkan gambar data nilai IPK mahasiswa. Kemudian kita bisa kembali lagi ke desain. Itulah bagaimana cara memvisualisasikan data di RabbitMiner Studio. Cukup sekian untuk sesi kali ini. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya.
Terima kasih.